Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, tengah mempersiapkan sejumlah bukti dan novum sebagai bagian dari pengajuan sidang peninjauan kembali atau PK pekan depan. Pendaftaran sidang PK terpidana Rivaldi Aditya Wardana dijadwalkan dilakukan pada Kamis pekan depan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Hal tersebut disampaikan pihak kuasa hukum Rivaldi Sandi Sembiring di kantornya di Cirebon, Jawa Barat. Pihak kuasa hukum bersikukuh Rivaldi alias Ucil tidak terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Untuk itu, pihaknya tengah mempersiapkan kelengkapan berkas dan sejumlah novum atau bukti baru untuk diajukan pada sidang PK Rivaldi mendatang. Karena berapa tadi? 1 tahun? Disediakan itu ya mungkin saksi-saksi fakta yang melihat bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 Rivaldi berada di tempat temannya. Terus juga mengenai bukti bahwa yang di BAP itu adalah sajamnya itu berupa samurai, pada kenyataannya bukan gitu kan. Nanti juga akan beberapa pada saat ikut persidangan di tahun 2017 itu mungkin akan menjadi saksi. Novum baru kemungkinan untuk saksi fakta ada 8, untuk saksi untuk alat buktinya mungkin berupa foto dan beberapa surat lainnya. Lalu bagaimana perkembangan rencana pengajuan sidang peninjauan kembali terpidana Rivaldi dalam kasus kematian Vina dan Eki? Pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Ervan Septiawan yakni di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Ervan, bagaimana persiapan pengajuan PK para terpidana ini? Baik pada mantan terpidana bahwa rencananya dari terpidana Rivaldi alias Ucil pada Kamis mendatang akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Rencananya dalam pengajuan sendiri akan mengajukan sejumlah novum diantaranya saksi fakta sebanyak 8 orang serta novum yakni foto-foto pada saat Rivaldi sebelum kejadian peristiwa terjadinya pembunuhan yang terjadi Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Selain itu juga kuasa hukum dari Rivaldi sendiri akan mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon yakni pada sekitar antara hari Rabu dan Kamis. Rencananya juga sebanyak 25 pengacara juga akan hadir untuk mendaftarkan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Baik Pak Ada. Ya Ervan, apakah sudah ada jadwal yang lebih spesifik ini kapan kuasa hukum ini akan mengajukan PK dan sebenarnya siapa saja terpidana yang akan mengajukan PK ini? Menurut informasi yang saya dapat, rencananya pada hari Kamis mendatang merupakan dari kuasa hukum Rivaldi yakni Cindy Sembiring dan kuasa hukum yang ada di Bandung sebanyak 25 orang akan mengajukan permohonan persidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Namun untuk jadwal pastinya apakah nanti hari Kamis mendatang rencana tersebut akan diajukan atau akan dimajukan pada hari Rabu. Baik, jadi informasi mengenai harinya ini masih akan ditunggu lebih lanjut begitu ya Ervan ya? Iya. Baik pada. Mengenai sumpah pocong yang rencana ini akan dilakukan oleh Saka Tatal, apakah Anda sudah mendapatkan informasi lebih lanjut Ervan? Baik, saat ini saya berada di Padepokan Hamparan Jati ya, di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, di mana di belakang lokasi ini merupakan nantinya akan dijadikan lokasi sumpah pocong yang akan digelar oleh kuasa hukum Saka Tatal yakni Faras Abbas serta Titin Prialiti. Selain itu juga
kuasa hukum dari Saka Tatal sendiri sudah menyiapkan sejumlah peralatan seperti kain kafan serta pewangian yang akan digunakan pada Sumpah Pocong pada hari Jumat esok usai sholat Jumat. Rencana juga pada Sumpah Pocong yang akan dilakukan pada hari Jumat esok juga akan hadir para Abbas beserta rombongan. Selain itu juga kuasa hukum dari Saka Tatal sendiri yakni Farhad Abbas juga menantang Ibtu Rudiana untuk ikut melakukan Sumpah Pocong terkait pengakuan Saka Tatal tidak terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Baik Pak Ada. Baik, Ervan Septiawan mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya.